Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Nur Halimah. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang tugas pokok perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan titik masuk bagi pencapaian sebuah organisasi. Jadi bisa dikatakan bahwa gagalnya pencapaian tujuan organisasi salah satunya karena organisasi itu tidak melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan baik. Pada tahun 2001, Mattis and Jackson mengatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Jadi bisa dikatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaannya pada masa yang akan datang, baik dari segi jumlah, jenis, maupun kualitasnya untuk mencapai tujuan strategik organisasi melalui fungsi-fungsi sumber daya manusia. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitasnya saat ini dan di masa yang akan datang. Poin yang kedua adalah untuk meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia. Tujuan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memberikan kepuasan kerja. Ada beberapa manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah dapat mengintegrasikan kegiatan manajemen sumber daya manusia dengan tujuan organisasi. Manfaat kedua adalah dapat menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Manfaat ketiga adalah untuk memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Manfaat keempat adalah menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Kelima adalah menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi. Manfaat keenam adalah menjadi dasar dalam melakukan penilaian kinerja. Dan manfaat terakhir adalah untuk menetapkan program penarikan, pengembangan, kompensasi, dan pemeliharaan dan juga pemberhentian karyawan. Tugas pokok perencanaan. Tugas pokok perencanaan terbagi ke dalam 3. Yang pertama adalah tugas persiapan atau eksplanatif. Yang kedua adalah tugas prediktif. Yang ketiga adalah tugas kontrol. Berikutnya adalah kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perencanaan. Yang pertama adalah inventarisasi sumber daya manusia, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan juga potensi. Yang kedua adalah peramalan sumber daya manusia, merupakan peramalan tentang penawaran tenaga kerja yang akan datang. Yang ketiga adalah perencanaan sumber daya manusia, merupakan perencanaan perluasan tenaga kerja yang berkualitas dengan penarikan, seleksi, pengembangan dan pelatihan, penempatan, mutasi, dan juga pemberian balas jasa. Yang keempat adalah pengawasan dan evaluasi. Komponen perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan menentukan jumlah, keahlian, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan di masa mendatang dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan sebuah organisasi. Yang kedua adalah ketersediaan. Menentukan apakah perusahaan akan aman terhadap karyawan dengan keahlian yang dibutuhkan, dari mana dia sumbernya. Selanjutnya ada aspek pokok perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, itu sistematis dan merupakan proses yang didasari dan terencana. Yang kedua, proses terus-menerus
karena tujuan organisasi dan lingkungan akan selalu berubah. Yang ketiga, tujuan jangka pendek dan jangka panjang dengan penekanan pada jangka panjang. Keempat, berhubungan dekat dengan proses perencanaan organisasi atau perusahaan karena menentukan kebijakan dan prioritas. Kelima, tingkat sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas akan tergantung pada kemampuan. Dan terakhir, sumber daya manusia harus memenuhi persyaratan demi keefektifan organisasi. Selanjutnya ada teknik dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, ada teknik Delphi. Teknik Delphi adalah salah satu metode untuk memprediksi permintaan sumber daya manusia dengan menetapkan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan mempergunakan pengalaman, keyakinan, intuisi, keahlian mengestimasi jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia tanpa menggunakan data kuantitatif. Dalam arti tidak dianalisis melalui perhitungan statistika dan juga matematika. Yang kedua ada rata-rata bergerak atau moving average. Merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu indeks organisasi seperti penjualan. Yang ketiga ada manajemen forecasting. Sebuah pendapat atau keputusan dari para supervisor, manajer departemen, atau dari pihak lain yang memiliki pemahaman mengenai kebutuhan organisasi akan tenaga kerja. Lalu ada hal yang harus diperhitungkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, ada tantangan eksternal. Meliputi kondisi politik, sosial, budaya, teknologi, dan juga persaingan. Yang kedua ada tantangan internal. Meliputi rencana strategis anggaran, estimasi produksi, ramalan penjualan, dan juga struktur organisasi beserta tugas dan pekerjaannya. Yang ketiga, ada situasi internal tenaga kerja. Situasi internal ketenaga kerjaan dalam setiap organisasi selalu dinamis akibat dari pengunduran diri, PHK, karyawan yang meninggal dunia, ataupun mutasi dan pensiun. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perencanaan sumber daya manusia. Pihak pertama ada individu. Bagi pihak individu, perencanaan sumber daya manusia mempunyai kepentingan untuk peningkatan dan juga pengembangan individu itu sendiri. Pihak kedua ada organisasi. Bagi pihak organisasi, perencanaan sumber daya manusia berfungsi untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kompetisinya. Yang ketiga ada kepentingan nasional. Perencanaan sumber daya manusia mempunyai kepentingan untuk peningkatan produktivitas nasional, mendapatkan tenaga kerja handal untuk mendukung program pemerintah. Ada proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk meramalkan kebutuhan sumber daya manusia yang akan datang. Dasar untuk meramalkan kebutuhan sumber daya manusia yang akan datang yaitu permintaan terhadap barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Ditentukan pula oleh kegiatan produksi. Kegiatan produksi ditentukan oleh permintaan barang ataupun jasa. Dapat disimpulkan bahwa permintaan barang ataupun jasa berbanding lurus dengan permintaan tenaga kerja. Yang kedua ada proyeksi persediaan sumber daya manusia yang akan datang. Proyeksi persediaan hanya berhubungan dengan persediaan internal sumber daya manusia. Perkiraan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan
harus sesuai dengan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga harus juga mencermati sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga, untuk membandingkan kebutuhan yang diramalkan dengan persediaan. Proses yang satu ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan karyawan neto, artinya karyawan yang benar-benar dibutuhkan pada setiap bagian dalam perusahaan. Yang keempat, untuk merencanakan kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Dan yang kelima adalah menilai keefektifan perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan jumlah, karakteristik, dan juga kemampuan sumber daya manusia. Yang pertama adalah perubahan visi, misi, dan juga tujuan yang hendak dicapai. Kedua, perubahan strategi pada tingkat organisasi. Yang ketiga, tingkat persaingan pada industri. Yang keempat, perubahan lingkungan makro, meliputi ekonomi, sosial, politik, dan juga teknologi. Yang kelima, perubahan struktur dan kapasitas organisasi. Dan yang terakhir, ada perubahan pada angkatan kerja. Pembahasan selanjutnya adalah analisis kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama, itu peramalan kebutuhan. Yang kedua, analisis beban kerja atau workload analysis. Yang ketiga, analisis tenaga kerja atau workforce analysis. Lalu menghitung tingkat absensi. Selanjutnya, menghitung perputaran sumber daya manusia atau labor turnover. Selanjutnya ada turnover. Apa yang dimaksud turnover di sini? Turnover adalah sebuah kondisi di mana ada karyawan yang berhenti bekerja ataupun keluar dari pekerjaannya. Yang pastinya turnover akan berdampak pada perusahaan yang bersangkutan. Apa saja sih dampaknya? Baik, dampak yang pertama adalah menimbulkan biaya untuk penarikan sumber daya manusia yang baru. Yang kedua, bertambahnya biaya pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, itu meningkatkan kecelakaan kerja sebagai dampak tenaga kerja yang kurang terlatih. Keempat, adanya produksi yang hilang selama masa pergantian tersebut. Dampak kelima, peralatan produksi tidak dapat digunakan karena ditinggal oleh tenaga kerja. Dampak keenam, perlu diadakan kerja lembur untuk memenuhi target. Dan terakhir adalah biaya yang dikeluarkan akan lebih besar daripada hasil kerja tenaga kerja yang baru. Lalu apa saja sih faktor yang menyebabkan turnover? Faktor pertama, ada suasana kerja yang tidak menyenangkan. Faktor kedua, kompensasi di bawah standar. Faktor ketiga, tidak adanya reward yang diberikan atas prestasi yang sudah dicapai. Selanjutnya, pekerjaan terkesan monoton dan tidak menantang. Lalu ada tidak adanya jaminan pengembangan karir. Lalu, rendahnya disiplin dan moral kerja sumber daya manusia. Selanjutnya, keamanan kerja yang tidak terjamin. Lalu perlakuan tenaga kerja yang tidak wajar. Dan yang terakhir,
ada konflik yang berlarut tanpa penyelesaian yang baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.